Obat manjur dari Dokter Prima. Menantu bab 19. Halo, Mas Diego. Saya sudah di depan kantor Pandu Advertising. Oke. Saya ke depan sekarang. Setelah menutup telepon, Igo segera bergegas keluar dari parkiran basemen. Mobil yang dikasih Pandu sebagai mobil operasional untuknya belum ketemu padahal. Tapi, ia sudah tidak sabar untuk melihat dan segera mencoba obat yang dikirim Dokter Prima untuknya. Sampai di depan kantor, Igo celingukan mencari mobil Audi yang kemarin dipakai Maudi untuk mengantarnya, tapi tidak ketemu. Di depan kantor hanya ada satu mobil Rolls-Royce hitam dengan aksen emas di beberapa sisinya. Kaca di salah satu sisi mobil Rolls-Royce diturunkan, kepala Maudi melongok keluar dan memanggil Igo. Mas Diego, sini, teriak Maudi sambil melambaikan tangannya pada Igo. Oh, kenapa gak bilang kalau kamu ganti mobil? Aku jadi bingung. Igo langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan. Untung kaca mobilnya agak gelap sehingga saat para staf keluar dari kantor, mereka tidak bisa mengenali bahwa orang di dalam Rolls-Royce itu adalah Igo. Mana obatnya? Sebentar, tadi saya simpan di dashboard. Maudi membuka dashboard, mengambil satu bungkusan dan menyerahkannya pada Igo. Ini, Mas. Igo menerima bungkusan itu dan langsung membukanya. Tet-tet. Bunyi klakson mobil mengagetkan mereka. Rupanya mobil mereka menghalangi mobil-mobil yang ingin keluar dari kantor. Spontan Maudi menginjak gas. Sekalian saya antar pulang ya, Mas? Boleh. Igo menemukan ada sepucuk surat di dalam bungkusan dari Dokter Prima. Igo melihatnya dan hatinya seketika diliputi kehangatan saat tahu bahwa itu surat dari Sandro Moreno, papanya. Ia menyimpan surat itu ke saku dan berencana membacanya nanti. Igo menimang botol kecil berisi obat dari Dokter Prima. Dalam catatan resepnya, dijelaskan bahwa obat itu untuk sekali minum. Reaksinya akan langsung didapatkan sesaat setelah meminumnya. Tanpa pikir panjang, Igo langsung meminum obatnya saat itu juga. Andai ia tahu bahwa itu obat yang telah diuji berkali-kali resepnya oleh Dokter Prima dan terbukti memiliki efek yang luar biasa, tentu Igo akan berpikir ulang untuk meminumnya saat ia sedang berada satu mobil dengan seorang gadis muda seperti Maudi di sebelahnya. Ke arah mana kita ini, Mas? Panglima Polim, jawab Igo singkat. Oke. Hari ini Maudi mengenakan blus berwarna kuning cerah, dipadu dengan luaran berbahan ringan warna putih. Celana jeans ketat warna biru cerah, dan sepatu all-star warna biru. Sesaat kemudian Igo merasakan reaksi obat yang baru saja ia minum. Bagian bawah perutnya terasa tegang dan berkedut-kedut menyakitkan. Igo memutuskan untuk memeriksa laporan keuangan kemarin di ponselnya untuk mengalihkan pikiran. Mobil terus melaju membelah sibuknya kota Jakarta. Mereka berdua tidak tahu bahwa saat mobil berhenti di depan kantor Pandu Advertising tadi, bertepatan dengan orang-orang pulang kantor. Para staf heboh karena melihat sebuah mobil Rolls-Royce mewah dan langka parkir di depan kantor mereka. Gilang, salah satu karyawan Pandu, yang juga teman Dirga sempat memotret mobil itu dari arah depan. Terlihat dalam foto itu seorang wanita cantik dan seksi yang duduk di belakang kemudi dan seorang pria muda tampan di sampingnya. Kaca mobil yang dilapisi film gelap berhasil dengan baik menyamarkan wajah kedua orang yang ada di dalamnya. Semua orang menunjuk-nunjuk mobil Rolls-Royce itu dan saat Gilang mengunggah fotonya ke media sosial, langsung saja postingan itu dibanjiri komentar dari teman-temannya. Para pria tentu saja memenuhi kolom komentar dengan imajinasi dan hayalan mereka bahwa mereka ingin punya pacar seperti cewek yang duduk di belakang kemudi Rolls-Royce. Beberapa teman pria Gilang bahkan ada yang berkomentar dengan nyeleneh bahwa ia ingin dilahirkan kembali sebagai roda kemudi mobil Rolls-Royce itu supaya selalu dipegang sama cewek cantik berbaju kuning. Sementara para teman wanita Gilang juga tak mau kalah. Mereka memuji cowok di kursi depan itu benar-benar Coca-Cola, cowok cakep cowok idola. Berkat unggahannya yang berisi foto mobil Rolls-Royce itu, postingan Gilang malam itu dibanjiri komentar para netizen dan berhasil menjadi trending. Gilang tak menyangka bahwa hanya dengan mengunggah foto mobil beserta pengemudinya, postingannya bisa menjadi viral. Ya memang sih, Rolls-Royce adalah mobil mewah dan juga langka. Tapi, tetap saja Gilang tak menyangka bahwa efeknya akan sampai seperti ini. Nela yang setelah sampai rumah langsung menjerang air untuk menyeduh kopi. Sambil menunggu air mendidih, ia membuka akun Facebooknya dan foto mobil Rolls-Royce yang diunggah Gilang tampil paling atas di berandanya. Setelah diperhatikan baik-baik, Nela akhirnya menyadari bahwa mobil itu parkir di depan tempat kerjanya. Karena penasaran, Nela memperbesar tampilan foto itu dan seperti sudah bisa ditebak, Nela pun meleleh saat melihat foto pria muda tampan di dalam mobil. Anehnya, Nela tidak mengenali sama sekali bahwa yang duduk di kursi depan mobil itu adalah Igo. Jari-jari Nela pun gatal dan akhirnya ia mengetik komentar, "Wuh, mau dong punya cowok ganteng dan tajir kayak gitu. Rolls-Royce, mamen." Gilang yang melihat Nela berkomentar di akunnya langsung membalas komentar Nela, "Norak." Haha, karena tak terima dibilang norak, Nela pun membalas lagi, "Bodoh amat."
Itu tuh cowok tipe gue banget. Daripada lo yang mending cowok itu kemana-mana kali. Dalam hati Nela berangan-angan bahwa suatu saat bisa bertemu dan memiliki kekasih yang keren dan kaya seperti cowok yang duduk di samping pengemudi mobil mewah itu. Dasar cewek. Coba aja itu mobilnya cuma kijang, pasti gak bakalan heboh. Gilang merutuk dalam hati. Karena Igo memang masih karyawan baru, wajar bila para karyawan Pandu Advertising tidak mengenalinya. Tapi, anehnya bahkan Nela juga tidak mengenali Igo juga. Sepertinya orang-orang telah tersihir dengan aura kemewahan mobil Rolls-Royce sehingga mereka dibutakan oleh imajinasi mereka. Ya memang sih, kaca mobilnya agak gelap. Tapi, kan tetap saja aneh. Igo yang akun Facebooknya belum memiliki pertemanan dengan anak-anak Pandu Advertising sama sekali tak sadar bahwa fotonya dan Maudy menjadi viral di kalangan para karyawan Pandu Advertising. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Igo. Setelah pembatasan Mas Diego dibuka, Mas nggak ada rencana buat pindah rumah ya? Belum. Rumah yang sekarang saya tinggali masih layak dan nyaman untuk ditempati kok. Ya kali aja Mas Diego mau pindah. Kita baru buka komplek perumahan baru yang lokasinya dekat Pantai Indah Kapuk. Lokasinya sangat strategis, dekat jalan utama dan dekat dengan kawasan wisata juga pertokoan. Tersedia 2 unit eksklusif dengan bangunan setinggi 3 lantai. Dari rooftop rumah, Mas Diego bisa melihat langsung pemandangan pantai. Hutan bakau yang hijau terawat dan setiap sore, Mas Diego bisa melihat sunset berlatar Teluk Jakarta. Saat Maudy berbicara tentang komplek perumahan, Igo tidak terlalu fokus karena bagian bawah perutnya sudah tegang luar biasa akibat obat dari dokter Prima. Igo harus berkali-kali memperbaiki posisi duduknya supaya tidak malu sama Maudy. Tapi, sepertinya Maudy menyadari juga. Saat melaju di jalan sepi, lagi-lagi Maudy meletakkan tangan di paha Igo, sambil pandangan tetap lurus ke depan, Maudy membelai paha Igo. Belayan Maudy membuat Igo bergidik. Kenapa, Mas? Obat dari dokter Prima sudah bereaksi ya? Mau saya bantu? Igo hanya bisa menelan ludah saat mendengar tawaran Maudy. Ia melirik Maudy dan bagian bawah perutnya berdenyut semakin kuat. Bersambung. Selanjutnya. Menantu bab 20. Ranjang berderit. Tidak. Saya ingin memberikan yang pertama ini untuk istri saya, jawab Igo mantap. Maudy langsung mengangkat tangannya dari paha Igo. Tapi kayaknya ada yang bisa kamu bantu, kata Igo tiba-tiba. Apa, Mas? Maudy langsung menelengkan kepalanya memandang Igo dengan mata membulat. Bantu saya pilihkan baju tidur untuk istri saya. Kekecewaan jelas membayang di wajah Maudy, sebab ia berharap lebih dari hal itu. Setelah tahu bahwa Igo adalah anak bungsu dari Sandro Moreno, pandangan Maudy terhadap Igo langsung jungkir balik. Dari awalnya dia melihat Igo sebagai seorang pria muda yang memiliki selera berpakaian payah dan kampungan, sekarang Igo adalah seorang pria muda mapan dengan gaya hidup sederhana. Boleh, Mas. Mau beli di mana kita? Yang bagus-bagus di mana ya biasanya? Tapi jangan yang jauh. Dekat-dekat sini aja, Pondok Indah Mall? Ya udah, kita ke sana sekarang. Maudy pun memutar kemudi menuju Pondok Indah Mall. Maudy terlihat antusias sekali saat membantu Igo memilihkan pakaian tidur untuk Sophie. Seolah-olah semua barang yang ada di keranjang belanjaan mereka memang dibeli untuknya. Maudy memilihkan gaun tidur 1 tali untuk Sophie. Karena bingung harus memilih warna, Igo akhirnya membeli semua jenis gaun tidur yang dipilih Maudy. Tak hanya membeli semua jenis, tapi juga semua warna. Tak heran saat mereka keluar dari mall dan menuju parkiran, tangan keduanya penuh dengan tas belanjaan. Setelah meletakkan semua belanjaan di bangku belakang, mereka siap melanjutkan perjalanan. Kamu kenapa? Capek? Tanya Igo pada Maudy yang terlihat cemberut. Kalau mau beli semua kayak tadi, ngapain harus ngajak aku buat bantuin milih? Haha, biar aja. Sesekali kamu pura-pura jadi istri aku nggak apa-apa kan? Igo melihat pipi Maudy jadi semburat merah saat Igo mengatakan itu. Akhirnya mereka sampai di rumah Igo yang mungil dan bercat putih. Mau dibantu bawa masuk nggak? Nggak usah, saya bisa sendiri kok. Kamu langsung pulang aja. Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya, Maudy. Sama-sama. Maudy menginjak pedal gas mobilnya dan melaju pergi meninggalkan Igo. Tetangga sebelah rumah terlihat memperhatikan Igo yang pulang dengan tangan penuh kantung belanjaan. Ngeborong, Mas? Tanyanya penuh basa-basi. Ibu. Nggak, Bu. Ini ada teman mau pindahan. Dia nitip barangnya ke saya. Oh, kirain abis ngeborong. Hehe. Mari, Bu. Saya masuk dulu ya. Rumah masih sepi. Sophie belum pulang. Igo langsung mandi, berganti baju santai dengan hanya memakai celana pendek berbahan kaos dan singlet warna putih polos. Untuk mengisi waktu luang, seperti biasa Igo merawat kebun bunga di belakang dan depan rumah. Menyiraminya satu persatu, mencabuti rumput liar, dan menyiangi daun-daun yang sudah mengering. Saat matahari mulai redup, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pasti Sophie, batin Igo. Segera ia benahi selang air dan bergegas masuk ke rumah.
Sayang, kamu udah pulang, sapa Sophie saat melihat suaminya masuk dari kebun belakang. Iya, tadi aku dapat proyek besar gitu, jadi bisa pulang cepat. Igo merangkulkan tangannya ke pinggul Sophie dan mengecup tengkuk istrinya. Meh, Sophie melenguh panjang menerima kecupan-kecupan suaminya. Asem, komentar Igo saat melepaskan tubuh istrinya. Biarin. Mandi dulu sana. Ya lagian, udah tahu baru pulang main nyosor aja. Sophie langsung berjalan ke kamar meninggalkan Igo. Tak lama kemudian terdengar suara gemericik air di kamar mandi. Igo segera menyusul ke kamar dan menyiapkan baju tidur baru yang ia ingin Sophie segera memakainya. Igo tengah merapikan gaun tidur yang tadi dibelinya, menggantungnya di lemari pakaian Sophie dan menyusunnya berdasarkan warna, saat Sophie keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk sebatas dada. Surprise! Ucap Igo sambil membuka pintu lemari. Di sana berjajar gaun-gaun tidur tergantung rapi. Dimulai dari warna hitam di sisi kiri, berurutan warna biru tua, merah marun, merah cerah, merah muda, pink pucat, krem, dan berakhir di paling ujung kanan warna putih polos. Wah, hanya itu yang bisa diucapkan Sophie. Igo mendekat dan menarik handuk yang membebat tubuh istrinya. Ia gantungkan handuk itu pada pegangan pintu lemari. Dari gantungan, ia mengambil gaun tidur berwarna merah cabai dan menyerahkannya pada Sophie. Pakai ini ya, aku tunggu di kamar tidur. Igo berlalu keluar kamar sambil genit mencolek bagian belakang tubuh istrinya. Ih, gerutu Sophie manja. Ada 3 kamar tidur di rumah mereka. Karena hanya berdua saja di rumah, satu kamar selain kamar tamu, diisi dengan lemari-lemari pakaian dan rak buku koleksi Sophie. Jadi kamar tidur mereka yang tidak terlalu luas bisa terlihat lebih lega karena tidak perlu disesaki dengan lemari pakaian. Gaun merah itu terlihat menyala dan kontras sekali dengan kulit putih Sophie. Sambil mematut-matut diri di depan cermin, Sophie baru menyadari bahwa saat Igo memeluknya tadi ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal dari dalam celana pendek yang dikenakan suaminya. Akhirnya ia menyadari bahwa waktu yang ia tunggu-tunggu sudah tiba. Di kamar tidur, Igo sudah siap di atas ranjang. Ia membenamkan tubuhnya ke dalam selimut. Sehingga yang nampak hanya bagian kepalanya saja. Saat Sophie berjalan memasuki kamar, mata Igo tidak lepas sama sekali dari tubuh seksi istrinya. Gaun tidur terusan itu hanya menutupi bagian atas tubuh Sophie hingga ke paha. Dengan matanya, Igo menelusuri setiap lekuk tubuh istrinya. Betisnya yang mulus dan berisi. Pahanya yang ramping, pinggulnya, dadanya. Perlahan ia merasakan bagian bawah tubuhnya yang memberontak minta dibebaskan dari sangkarnya. Igo menyibak selimutnya dan merentangkan kedua lengannya untuk mengundang istrinya supaya masuk ke dalam pelukannya. Direngkuhnya tubuh harum Sophie dan ia rebahkan ke kasur. Dengan bibirnya ia telusuri leher Sophie yang telanjang. Kedua lengan Sophie merangkul erat punggung Igo seolah tak akan melepaskannya lagi. Bibir mereka bertemu dan mereka berpagutan lama. Tangan kiri Igo mengusap punggung dan tengkuk Sophie, sementara tangan kanannya ia susupkan ke dalam gaun tidurnya. Igo tak perlu bersusah payah, karena di balik gaun tidurnya, Sophie tidak mengenakan apa-apa lagi. Sebuah kaca besar di salah satu sisi kamar yang menghadap kebun belakang rumah menghadirkan pemandangan sore yang menakjubkan. Tanaman di sana, yang dirawat Igo dengan penuh kasih sayang, terlihat segar hijau berkilauan bermandi cahaya senja. Di salah satu sudut kebun, yang khusus ditempatkan pot-pot berisi aglonema dan kaladium terlihat semakin memikat mata. Daun-daun mereka yang kemerahan terlihat semakin menawan dalam baluran cahaya senja. Perlahan Igo menarik bibirnya dari pagutan Sophie dan melepas kaus singlet yang ia kenakan. Setelah melempar kaus ke lantai, kembali mereka berpagutan. Igo yang telentang di kasur mendekap erat tubuh Sophie ke dadanya. Dengan tangannya ia menelusuri punggung istrinya, dan perlahan ia turunkan resleting di bagian belakang gaun tidur yang Sophie kenakan. Igo menarik lepas gaun tidur itu melewati kepala Sophie dan melemparkan gaun itu ke lantai. Tubuh polos Sophie sekarang terhampar bebas di hadapannya. Dengan lembut, Igo menenggelamkan wajahnya di dada Sophie. Sophie tengadah memandang langit-langit kamar. Mulut mendesis pelan menikmati setiap kecupan dari Igo di setiap sisi tubuhnya. Tubuh Sophie menggelinjang hebat saat Igo mulai mencumbu bagian bawah perutnya yang terawat rapi. Tubuh Sophie melengkung menikmati sensasi yang sudah lama ia rindukan. Dijambaknya rambut Igo dengan gemas demi meningkahi aksi Igo yang tekun memanjakan titik-titik kenikmatan Sophie. Merasa tak sanggup lagi, Sophie mendorong dada Igo dan membuatnya terlentang di atas tempat tidur. Dengan tangannya ia menyentuh pangkal paha Igo yang terasa hangat dan dalam kondisi siap tempur. Igo terlentang pasrah saat perlahan Sophie menurunkan celana yang ia kenakan. Setelah celananya terlepas, Igo bisa bebas membuka kakinya lebar-lebar sehingga Sophie bisa lebih leluasa. Sophie meraih bagian pangkal paha Igo yang telah siap laksana sebuah tugu peringatan. Mengecup puncaknya yang mengkilat dengan penuh cinta dan perlahan ia tuntun tugu itu memasuki dirinya sendiri. Igo memejamkan matanya menikmati sensasi memabukkan yang memenuhi dirinya.
Sebuah ekstase yang nyaris hayali. Sebuah kerinduan. Sebuah kenikmatan. Sebuah gairah. Semuanya berpadu di satu titik di mana kedua tubuh mereka bersatu. Sophie membungkukkan badannya ke depan. Igo menyambut tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Penyatuan kedua tubuh ini terasa sangat hikmat. Setiap gerakan yang mereka lakukan mampu menghasilkan sebuah harmoni yang indah. Saling membalas serangan. Saling dorong. Saling tarik. Tarian mereka terhenti sejenak. Sophie merebahkan tubuhnya di atas Igo dengan napas terengah. Keringat membajiri tubuh keduanya. Igo merapatkan tubuh Sophie ke badannya, dan dengan satu gerakan singkat ia membalik posisi Sophie membuatnya berada di bawah, sehingga kini Igo yang memegang kendali. Energi Igo yang masih utuh karena dari tadi Sophie yang lebih dominan, sekarang mulai ia salurkan. Derit pertempat tidur terdengar saling bersahutan dengan erangan yang keluar dari mulut Sophie. Suara Tonggeret bersahut-sahutan di luar rumah. Meredam suara lenguhan dua anak manusia yang tengah memadu asmara. Bersambung.